Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Tarsina Sumarni Eskom Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Gina Gustiani, kemudian ditemani oleh 2 rekan saya yaitu Alia Mirawati dan juga Dendi Supriyadin. Di sini kami akan mempresentasikan perencanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan di desa atau Silingdes untuk meningkatkan efektivitas respon pelayanan warga. Baik, kita masuk ke latar belakang. Pelayanan di tingkat desa merupakan salah satu aspek penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pengurusan administrasi, penyampaian informasi, hingga penanganan keluhan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak desa yang menggunakan sistem manual atau konvensional dalam menjalankan layanan tersebut. Proses yang dilakukan secara manual seringkali menyebabkan pelayanan menjadi lambat, kurang efisien, dan rentan terhadap kesalahan pencatatan data. Selain itu, penyampaian informasi desa seperti pengumuman atau kegiatan masih terbatas. Biasanya hanya melalui papan informasi atau dari mulut ke mulut. Hal ini membuat tidak semua masyarakat mendapatkan informasi secara merata dan tepat waktu. Di sisi lain, masyarakat juga kesulitan dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi karena harus datang langsung ke kantor desa, yang terkadang memakan waktu dan biaya. Nah, seiring perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem yang lebih modern dan terintegrasi menjadi semakin penting. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan membangun sistem berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sistem ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan desa, menyampaikan pengaduan, serta mendapatkan informasi secara cepat dan transparan. Web Silingdes atau Sistem Informasi Lingkungan Desa dirancang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan secara online, mengakses informasi desa, serta melakukan permohonan layanan tanpa harus datang ke kantor desa. Di sisi lain, pihak admin dapat mengelola data, merespon pengaduan, dan menyampaikan informasi dengan lebih terstruktur dan efisien. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pelayanan desa menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah, diantaranya yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi desa berbasis web yang efektif. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan desa. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Kemudian kita masuk ke tujuan. Tujuannya dibuat web Silingdes ini, yang pertama, yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan desa. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi desa secara cepat dan transparan. Lalu yang keempat, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Dan yang kelima, mengurangi proses pelayanan manual atau konvensional. Kemudian di sini ada beberapa ruang lingkup, diantaranya pengguna sistem, platform sistem, fitur sistem, dan 2 ruang lingkup lainnya. Untuk yang pertama, ruang lingkup oleh pengguna sistem, di mana sistem ini dibatasi memiliki hanya 2 jenis pengguna utama, yaitu admin desa dan masyarakat, di mana nantinya admin desa hanya dapat mengakses dan mengelola data pengaduan, kemudian mengelola informasi desa, dan juga mengelola data layanan masyarakat. Kemudian untuk masyarakat sendiri memiliki akses untuk mengajukan pengaduan, mengakses informasi desa, dan mengajukan permohonan layanan. Kemudian ruang lingkup platform sistem, di mana sistem yang dikembangkan berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser baik menggunakan komputer maupun perangkat mobile tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan. Kemudian yang ketiga yaitu ruang lingkup fitur sistem, di mana di web Silingdes ini ada beberapa fitur. Yang pertama itu sistem login dan registrasi pengguna.
Kemudian setelah login dan registrasi, maka akan masuk ke pengaduan masyarakat atau keluhan. Kemudian ada juga fitur desa yang berisi berita dan pengumuman. Kemudian yang keempat, layanan administrasi sebagai fitur pengajuan surat. Kemudian yang kelima itu dashboard admin untuk pengelolaan data. Kemudian ruang lingkup yang selanjutnya itu ada di batasan sistem. Agar sistem tetap terarah, terdapat beberapa batasan. Di antaranya yang pertama, sistem tidak mencakup aplikasi mobile atau hanya terbatas pada web. Kemudian yang kedua, sistem tidak terintegrasi dengan database pemerintah pusat. Jadi hanya terintegrasi dengan database di desa tersebut. Kemudian yang ketiga itu proses verifikasi data masih dilakukan oleh admin, itu belum otomatis. Dan yang keempat, tidak membahas sistem dengan keamanan tingkat lanjut atau hanya dasar. Kemudian untuk ruang lingkup yang selanjutnya itu penanganan penyalahgunaan sistem. Nah, untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, sistem memiliki batasan. Yang pertama, pengguna wajib login sebelum mengirim pengaduan. Kemudian yang kedua, admin berhak menghapus laporan yang tidak valid. Kemudian yang ketiga, sistem dapat dikembangkan dengan fitur validasi misalnya CAPTCHA. Kemudian di sini ada manfaat proyek yang terbagi menjadi 3. Bagi masyarakat sendiri yaitu agar akses informasi desa lebih mudah. Kemudian yang kedua, pengajuan layanan lebih cepat dan penyampaian pengaduan lebih praktis. Kemudian manfaat proyek bagi pemerintah desa diantaranya itu pelayanan lebih efisien, pengolahan data menjadi lebih terstruktur, dan meningkatkan transparansi. Kemudian bagi pengembangan teknologi diantaranya mendukung transformasi digital desa dan menjadi referensi pengembangan smart village. Berikut adalah tools yang kita gunakan dalam perencanaan pengembangan sistem ini. Yang pertama ada Figma. Figma ini kami gunakan untuk membuat rancangan seperti mockup ataupun wireframe, UI UX design atau desain untuk tampilan serta fitur-fitur pada aplikasi atau webnya. Kemudian Visual Studio Code itu adalah sebuah framework yang kita gunakan untuk mengimplementasikan desain tersebut ke dalam codingan. Kemudian ada SAMPP sebagai local server, kemudian MySQL sebagai database, Trello untuk manajemen tugas atau pembagian tugas dan job desk, kemudian Google Meet untuk koordinasi tim, kemudian WhatsApp untuk komunikasi tim, dan Mendeley untuk referensi mengenai jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini dijelaskan mengenai analisis kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem Selindes. Analisis kebutuhan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sumber daya manusia, software, dan hardware. Untuk SDM, di sini melibatkan beberapa peran yang terdiri dari project manager, UI UX, designer front-end, develop back-end, developer, QA atau tester, dan dokumentasi. Sedangkan untuk kebutuhan software yang digunakan antara lain yang pertama yaitu Visual Studio Code sebagai editor atau coding, Figma untuk mendesain tampilan antarmuka, SAMPP sebagai server lokal, MySQL sebagai database, Google Chrome untuk pengujian aplikasi web, dan Mendeley sebagai alat pengelola referensi. Untuk hardware, kami menggunakan laptop sebagai perangkat utama dalam pengembangan sistem, smartphone untuk menguji tampilan pada perangkat mobile, serta printer untuk mencetak dokumen apabila diperlukan. Selanjutnya di sini terdapat struktur anggota tim. Yang pertama yaitu ada Gina Gustiani sebagai project manager, Alia Mirawati sebagai UI UX, Dendi Supriyadin sebagai front-end develop. Di sini kami menggunakan data dummy yang terdiri dari Alex sebagai back-end develop,
Kim sebagai QA, dan Sophia sebagai dokumentasi. Di sini terdapat rincian tugas dan output dari setiap tim. Yang pertama dari project manager menyusun rencana proyek atau timeline dan target, membagi tugas kepada anggota tim, mengkoordinasikan komunikasi antar tim, UI UX, front end, dan back end, mengawasi jalannya pengembangan sistem, memastikan proyek berjalan sesuai target atau tujuan dan tepat waktu, mengelola risiko dan kendala selama pengerjaan, mengontrol kualitas hasil kerja tim, mengarahkan proses testing dan evaluasi. Untuk outputnya, pertama yaitu timeline project atau Gantt chart, roadmap, dokumentasi kebutuhan sistem, laporan progres tim, catatan revisi dan perubahan change log, dan yang terakhir hasil pengujian sistem. Untuk UI UX di sini memiliki tugas yang pertama mendesain wireframe dan mockup sistem ceiling desk, mendesain fitur yang terdiri dari layanan administrasi, informasi desa, pengaduan, dan darurat, membuat prototipe interaktif, dan melakukan usability testing. Untuk outputnya terdiri dari wireframe design atau Figma, prototipe interaktif, UI UX desain halaman web, laporan usability testing. Di sini terdapat tugas dari front-end develop. Yang pertama yaitu mengimplementasikan desain UI ke dalam website. Yang kedua membuat halaman yang terdiri dari beranda dan informasi desa, form pelayanan administrasi, form pengaduan dan darurat. Menghubungkan API dengan tampilan, mengoptimalkan tampilan responsif, dan melakukan testing tampilan. Untuk output yang diharapkan, yang pertama yaitu halaman UI yang terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua, integrasi API pada front-end. Ketiga, tampilan responsif, mobile dan desktop. Yang keempat, hasil testing UI. Untuk tugas dari back-end develop, yang pertama, mendesain database sistem ceiling desk, mengembangkan API untuk fitur pengajuan surat administrasi, informasi kegiatan desa, dan pengaduan laporan darurat. Yang ketiga, mengelola sistem login atau verifikasi pengguna, mengatur keamanan sistem, mengelola data laporan dan pengajuan. Untuk outputnya, yang pertama yaitu ERD dan database, kedua API endpoint atau CRUD, sistem autentikasi, login atau register, backend server dan database, dan dokumentasi API. Sini terdapat tugas dari QA. Yang pertama melakukan pengujian sistem, mencari bug atau error, memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan. Output yang diharapkan, hasil testing, laporan bug, validasi sistem. Dan yang terakhir ada tugas dari dokumentasi, menyusun laporan proyek, mendokumentasikan sistem dan fitur, menyiapkan bahan presentasi, dan output yang diharapkan, laporan akhir, dokumentasi sistem, dan slide presentasi. Selanjutnya di sini terdapat WBS. Di sini kami menggunakan metode Agile Scrum yang dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada inisiasi yang terdiri dari identifikasi masalah, penentuan tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua yaitu planning, terdiri dari 4, produk backlog, prioritas fitur, sprint planning, dan pembagian tugas. Untuk development, sprint 1 sistem dasar,
sprint 2 pengaduan, sprint 3 pengajuan surat, dan sprint 4 informasi desa. Dan yang terakhir, evaluasi dan akhir. Terdiri dari 4 sprint. Yang pertama, sprint review, responsive, develop, dan maintenance. Di sini, pada slide ini ditampilkan work breakdown struktur atau WBS yang kami susun menggunakan aplikasi library. WBS ini menunjukkan pembagian seluruh aktivitas proyek beserta urutan dan durasi pengerjaannya. Dalam pengembangan sistem Ceiling Desk, kami menggunakan metode Agile dengan framework Scrum. Metode ini memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dan fleksibel apabila terdapat perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung. Proyek ini direncanakan selama 46 hari kerja dan dibagi menjadi 4 sprint. Setiap sprint memiliki target fitur yang berbeda sehingga setelah satu sprint selesai, hasilnya dapat dievaluasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke sprint berikutnya. Kemudian, untuk sprint 1 berfokus pada pembuatan sistem dasar seperti login, dashboard, dan database. Sprint 2 mengembangkan fitur pengaduan masyarakat. Sprint 3 mengembangkan fitur pengajuan surat dan administrasi. Dan sprint 4 pengembangan fitur informasi desa. Dengan pembagian sprint tersebut, proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, mudah dipantau, dan setiap fitur dapat diuji secara bertahap sebelum sistem selesai dikembangkan. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya Denny Supriyadin dengan NIM 232101115 akan menjelaskan tentang waktu perencanaan proyek melalui diagram PERT dan diagram CPM. Nah, di slide ini digunakan untuk memetakan seluruh aktivitas proyek mulai dari awal hingga akhir, sekaligus melihat ketergantungan antara aktivitas dalam pengembangan sistem Ceiling Desk ini. Kemudian dari perencanaan tersebut kami turunkan ke dalam CPM. Diagram ini menunjukkan jalur kritis proyek, yaitu rangkaian aktivitas A sampai Y yang menentukan total durasi pengerjaan. Setiap aktivitas memiliki durasi tersendiri, mulai dari aktivitas A selama 3 hari durasinya, kemudian B 5 hari, C 10, E 12, F 7 hari, dan G 9 hari. Dan total waktu pengerjaannya itu adalah 46 hari kerja. Lanjut. Untuk memperjelas perhitungan, kami membuat tabel CPM. Nah, di sini terlihat bahwa semua slide-nya hampir 0. Hanya ada slide di D. Artinya ketika ada slide ini, berarti punya toleransi untuk terlambat selama 2 hari. Oke, kemudian ada biaya estimasi SDM. Yang pertama itu project manager. Di sini project manager gajinya sekitar 150.000 per hari dikalikan dengan 46 hari kerja, totalnya sekitar 6,9 juta. Nah, sama seterusnya sampai ke bawahnya, sampai ke dokumentasi.
100.000 dikali 46 hari sekitar 4,6 juta. Dan total untuk biaya SDM ini sekitar Rp33.350.000. Kemudian ada biaya operasional. Yang pertama ada internet dengan nilai 300.000, UI UX, front end, back end, testing, dokumentasi, catatan risiko, dan totalnya itu sekitar 4 juta. Jadi total SDM 33.350.000 ditambah biaya operasional 4 juta, dan total keseluruhan dari proyek ini adalah 37.350.000. Kemudian di sini ada analisis risiko. Risiko yang pertama yaitu gangguan internet. Kita tolong ini cutnya. Ntar gimana Yang pertama itu ada gangguan internet. Kita antisipasi dengan internet cadangan. Kemudian yang kedua ada bug sistem. Kita antisipasi dengan pengujian berkala sebelum sistem itu akan digunakan. Yang ketiga ada jika ada perubahan kebutuhan, kita menggunakan scope management antisipasinya. Kemudian yang keempat kurang koordinasi. Antisipasinya kita akan melakukan meeting rutin. Kemudian yang kelima, jika ada anggota berhalangan atau ada hal yang mereka tidak bisa tinggalkan, maka kita akan antisipasi dengan knowledge sharing. Jadi kita menghandle lah satu pekerjaan itu. Baik, kemudian kesimpulan. Yang pertama, kami simpulkan bahwa sistem Ceiling Desk ini dirancang sebagai solusi digital untuk mendukung pelayanan desa yang lebih baik. Dan sistem ini mengintegrasikan 3 aspek utama, yaitu informasi desa, layanan administrasi, dan pengaduan masyarakat dalam satu platform yang mudah diakses. Kemudian pengembangannya sendiri dilakukan menggunakan metode Scrum dengan total 4 sprint. Melalui sistem ini, kami berharap pelayanan desa dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan bagi masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai perencanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan desa. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginputkan sebelumnya dengan hak akses admin. Untuk admin sendiri itu memiliki hak akses, yaitu untuk melihat form data user, kelola keluhan, data kegiatan, dan log aktivitas. Kita akan coba untuk menambah user. Di sini saya akan menambah user untuk warga. Jadi untuk admin itu hanya untuk 1 orang, ada 1 orang admin, dan untuk petugas juga sebenarnya hanya untuk 1 orang, dimana itu sebagai kepala petugas. Jadi dimana nanti ada keluhan-keluhan dari warga atau yang diinputkan oleh warga, petugas ini yang memonitoring dan melihatnya, kemudian nantinya akan mengarahkan kepada petugas bawahannya atau petugas lainnya secara konvensional. Kemudian di sini ada button, yaitu button isi data warga, di mana button ini nantinya akan aktif
aktif atau enable ketika kita mengklik sebuah data di sini dengan role warga. Selain itu akan disable. Misalnya kita klik admin, ini disable, tugas juga disable, tapi ketika kita klik warga, ini akan enable dan ini akan masuk ke dalam form warga. Jadi kita akan coba untuk edit terlebih dahulu. Kita isi warga. Nah, di sini adalah mengisi biodata warga. Sebenarnya kan kita menambahkan user, kemudian ada ID user, nah kita masuk ke dalam form ini sesuai dengan ID user. Baik, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan datanya agar tidak lama. Simpan. Di sini juga terdapat data-data dari warga yang sebelumnya, kan tetapi untuk data warga yang sebelumnya ini tidak bisa diedit di sini karena kita masuknya dari data warga yang sebelumnya gitu. Jadi yang berbeda. Yang bisa diedit hanya data warga sesuai ID user yang masuk. Misalnya edit. Button-buttonnya ini sudah, kemudian kita coba untuk button hapus. Oke, selanjutnya admin juga bisa masuk ke dalam form keluhan, akan tetapi untuk form ini tugas utamanya itu atau hak akses utama itu ada di petugas. Jadi petugas itu mengakses ini, tapi jika nantinya petugas terkendala itu bisa dilakukan oleh admin. Kemudian admin juga bisa menginputkan data kegiatan apa aja yang akan terjadi atau akan dilakukan pada lingkungan desa. Misalnya penyaluran bantuan sosial, dan kita buka misalnya besok atau tanggal 9 jam 8 pastinya kantor desa. Kita simpan, data berhasil disimpan. Kenapa ini ada di kedua? Karena di sini untuk tabelnya itu difilter sesuai dari tanggal yang lebih awal deadline-nya gitu. Ini bulan 1 tanggal 8, ini bulan 1 tanggal 9. Coba bisa dicari. Sudah aktif. Kita akan edit. Oke, kemudian admin juga bisa masuk ke dalam form log aktivitas. Di sini sudah muncul di mana log aktivitas ini merupakan tabel, berisi hanya tampilan tabel di mana merekam aktivitas-aktivitas saja yang telah dilakukan oleh user yang login ke dalam sistem atau ke dalam aplikasinya. Seperti barusan kita mengedit kegiatan, sudah terekam ke dalam log aktivitas. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam
sebagai petugas. Di sini kita lihat dulu username petugas. Oke. Untuk petugas sendiri hanya bisa mengakses dua, yaitu kelola keluhan tadi. Nah, untuk tabel ini nantinya itu akan otomatis, datanya tuh otomatis mengambil dari form keluhan yang diinputkan oleh warga. Jadi nanti kita akan coba dulu untuk menginputkan, kemudian data kegiatan, sama petugas juga bisa menginputkan kegiatan-kegiatan apa aja yang akan dilakukan, seperti admin tadi. Tadi kita sudah menambahkan user baru. Dan kita akan untuk warga sendiri itu bisa masuk ke dalam form keluhan warga dan daftar kegiatan. Untuk ini saya lupa untuk menyetingnya sebagai disable. Misalnya kita pilih jenis keluhannya atau sampah yang menumpuk dan lokasinya. Ini juga bisa mengupload gambar atau bukti kalau misalnya emang terjadi keluhan-keluhan tersebut. Berhasil dikirim dan nantinya akan masuk ke dalam tabel yang ada di form kelola keluhan. Selain itu, warga juga bisa melihat daftar kegiatan yang telah diinputkan oleh admin atau petugas tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam forum tugas lagi. Di sini ada status untuk keluhan yang baru saja diinputkan itu akan default statusnya menunggu. Nah, ketika statusnya menunggu itu akan mengaktifkan button tangani, dan jika nanti nantinya petugas bisa mengganti statusnya dari menunggu kemudian ditangani. Setelah ditangani, nanti ketika statusnya ditangani, maka button yang aktif itu akan button selesai gitu. Kita akan coba inputkan dulu detail keluhannya. Misalnya akan ditindaklanjuti untuk keluhan sampah yang menumpuk, sampah menumpuk telah ditindaklanjuti petugas kebersihan dan setelah ditugaskan ke lokasi untuk melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah. Untuk petugasnya itu misalnya dan kita tangani. Ketika statusnya selesai, buttonnya tidak aktif dua-duanya, tapi ketika ditangani itu akan mengaktifkan button selesai. Misalnya deskripsinya selesai ditangani.
dan tidak bisa mengubah lagi statusnya.